Dan kita masuk ke tips yang kedua sekarang. Yaitu berdoa dan ruqyah syariah. Ini sayang sekali teman-teman sekalian. Dilupakan oleh banyak orang. Sayang sekali. Ya. Sayang sekali. Saya berharap teman-teman medis kita, ya, Anda kombinasikan antara ilmu medis yang Anda sudah pelajari dengan ruqyah syariah. Dua buku ini selalu saya rekomendasikan. Ya. Ini bukan saya yang tulis tentunya, tapi buku ini selalu. Ini dulu sudah pernah saya bedah. Ini judulnya Ruqyah, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, terbitan pustaka Imam Syafi'i dan tulisannya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan. Saya pun tidak kerjasama sama penerbitan ini ya. Ini tidak ada maslahat duniawi kami sama sekali. Tidak ada. Alhamdulillah. Ini murni hanya untuk menyampaikan kepada umat ini. Buku ini sangat bagus, saya rekomendasikan. Dan yang kedua ini terbitan pustaka Ibnu Umar, lebih kecil lagi, tuntunan doa ruqyah untuk orang sakit dan mengobati guna-guna juga sihir. Baik teman-teman sekalian. Ada hal mendasar yang perlu saya titik beratkan setelah Anda bertauhid kepada Allah. Saya yakin mudah-mudahan insya Allah Allah sudah tanamkan dalam hati Anda. Tadi di sedikit bahasan kita masalah tauhid, oh iya, kata saya punya Tuhan Allah. Walaupun Anda sudah yakin, kita mau lebih yakin lagi. Ya, lebih percaya lagi kan gitu. Itu yang kita inginkan. Sehingga Anda selalu berjalan di atas tauhid. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu yang didakwahi oleh semua nabi-nabi, itu juga yang diterapkan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka ridwanullahi alaihim. Ya. Tauhid. Yang kedua, tips yang kedua, doa dan ruqyah. Doa dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam, kita disuruh berdoa sebelum beraktivitas. Doa keluar rumah, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau biologis, ya. Doa. Apa itu doa? Berhubungan sama Tuhan Allah SWT. Itu komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Itu doa. Curhat. Minta kepada Allah. Doa dulu, baru ke dokter. Doa dulu, baru minum obat. Doa dulu, akhi dan ukhti. Sayangnya doa Anda jadikan nomor ke-30. Setelah Anda mentok ke beberapa orang dokter yang sifatnya ikhtiar duniawi, baru kemudian Anda sholat malam sujud kepada Allah karena dokter sudah vonis Anda tidak bisa sembuh. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa tidak doa dulu? Berdoa dulu. Ya. Doa ini penting. Doa ini, kata Nabi SAW, adalah asas ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Kalau Anda sudah fahami doa dan selalu berdoa, apa saja kesempatan berdoa. Ya Allah berikan, Ya Allah mudahkan, Ya Allah sembuhkan, Ya Allah angkat, Ya Allah ini, Ya Allah minta Allah. Maka Anda sudah masuk pada inti ibadah kepada Allah. Ada orang subhanallah dihitung jari berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malas berdoa. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku, katakan aku sangat dekat. Sang pencipta Allah tadi yang kita bahas di tips pertama itu mengatakan aku sangat dekat. Lalu apa ya Allah manfaatnya kau dekat kepada kami? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan-panggilan dan permintaan mereka kalau mereka memohon. Falyastajibu li, maka mereka harus segera kembali kepadaku. Wal yu'minu bi, mereka beriman tentang keberadaanku. Lalu yarsyudun, agar mereka dapat petunjuk. Doa akhi dan ukhti. Hujan turun antara azan dan iqamah sepertiga malam. Ketemu dengan orang soleh, tolong doakan saya. Kedua orang tua, tolong doakan saya. Doa teman-teman sekalian. Doa yang rutin, jangan tinggalkan. Doa mau keluar rumah. Ya. Kata Nabi SAW, ini contoh saja. Siapa yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Siapa yang baca ini? Maka dikatakan kepadanya, engkau telah tercukupi dan engkau telah terlindungi. Maka setiap syaitan yang bertemu dengannya akan mengatakan kepada temannya, syaitan yang lain, bagaimana kita mau celakakan orang yang sebentar dia sudah dicukupi dan dilindungi. Sederhana doanya. Mau makan baca Bismillah. Dan usahakan teman-teman dengarkan Bismillah. Dengan nama Allah. Kata Nabi SAW, siapa mau makan baca Bismillah, syaitan di sebelahnya menjadi kecil seperti lalat. Allah SWT berkahi. Baca doa, biasakan. Dan doa sebenarnya ini manja kita kepada Allah. Kenapa Anda disuruh manja nggak mau?
Seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita minta sekali sama manusia, dia izinkan. Mungkin 2 kali, 3 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, justru kalau kau tidak minta dia marah. Perhatikan, luar biasa. Jadi ini kembali kepada hadis riwayat Tirmidzi. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, siapa yang tidak curhat kepada Allah, siapa yang tidak merengek kepada Allah, siapa yang tidak manja kepada Allah, Allah marah padanya. Allah marah. Anda yang sedang diuji kena corona, tinggal minta kepada Allah. Allah sedang sayang sama Anda, disuruh istirahat, Anda tinggal mohon kepada Allah SWT. Selama ajal Anda belum datang, Allah akan kasih kok. Tidak usah khawatir. Bagian dia mengatakan, saya sudah berdoa Ustaz, belum Allah terima. Itu 1 atau 2 doa Anda. Selebihnya Allah kasih. Kadang-kadang bahkan kita tidak khusus niat doa. Misalnya, bukankah tiap hari Anda lapar? Anda kadang-kadang cuma mengatakan lapar. Hanya itu. Tiba-tiba Anda bisa punya ide mampir ke restoran manapun, Anda makan. Kalau Anda tidak makan, Anda sudah mati sekarang. Tiap hari Anda haus, Anda cuma bilang haus, tiba-tiba ada ide, pikiran untuk pergi ke dispenser ambil air, atau Anda beli minuman, atau. Tiap hari Anda capek, Anda tinggal capek, istirahat. Hanya ucapin Allah kasih. Nafas bahkan kita tidak minta Allah kasih. Cahaya ditangkap oleh mata tidak kita minta kasih. Suara bisa didengar oleh kuping, kita tidak minta dikasih. Lidah kita bisa bedain mana ya, asam, manis, pedas seketika tanpa kita minta. Hidung kita bisa bedain mana bau wangi, busuk seketika. Dan ini jantung kita memompah darah, memompah sehingga kehidupan di pabrik raksasa dalam tubuh kita ini dengan sekian banyak selnya dan rumitnya sistemnya gitu kan, itu bisa jalan. Berarti yang Anda minta, yang mana belum Allah kasih? Oh, pernah minta nikah tapi Allah belum kasih. Allah lebih tahu kenapa tidak dikasih sama orang itu. Oh, sembuh penyakit, Allah belum sembuhkan. Ya sudah, Anda terus berdoa. Kata Nabi SAW dalam hadis renung ini, ya, hadis ini luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Loh, kok diterlambatkan Ustaz? Kata Nabi SAW lanjutannya, agar dia tetap dalam doanya. Andai saja teman-teman, Anda meninggal dunia. Dan pasti kita meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat kita meninggal teman-teman, dan kita tahu, ternyata pada saat kita berdoa dulu Allah terlambatkan. Tadinya mungkin Anda bisa sembuh seketika, ya Allah berikan langsung Allah sembuhkan. Bisa saja. Tapi ini Allah terlambatkan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun baru Anda sembuh misalnya. Berarti Anda dalam 10 tahun itu punya pahala doa yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah berikan doa tersebut. Hanya saja melalui 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan dan dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, kata Nabi SAW, akan datang nanti orang-orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Dan mereka tidak tahu pahala dari mana ini. Karena mereka tidak tahu, dari mana ini? Apa ini? Amalan apa nih? Lalu kata mereka kepada para malaikat, kata Nabi SAW, mereka bertanya, ini dari mana? Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang kalian panjatkan selama di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka dikumpulkan dan bentuk pahala yang besar di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ini bocoran dari manusia terpercaya di muka bumi ini. Manusia yang paling sempurna jalur nasabnya. Orang yang diutus oleh Allah SWT menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, maka orang ini berharap semua doanya di dunia belum dikasih pada saat itu. Nah itu doa rutin teman-teman. Ada juga doa yang khusus. Anda bisa panjatkan doa Anda, hajat Anda pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga bisa ruqyah syariah. Nah ruqyah ini yang saya ingin titik beratkan. Tadi 2 buku yang saya rekomendasikan itu, teman-teman sekarang saya akan coba bacakan salah satunya ya, yaitu buku yang ditulis Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan. Ada poin penting di sini. Beliau mengatakan, ya, hakikat ruqyah, ini di halaman 29 ya. Yang dimaksud dengan ruqyah adalah kumpulan ayat Al-Quran, ta'awudz atau meminta perlindungan, serta doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya, guna mengobati penyakit rohani dan penyakit yang disebabkan oleh penyakit atau ain, mata jahat, manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir, ataupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik dalam kurung jasmani maupun rohani. Jadi penyakit dok medis pun sama. Bisa diobatin dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Kata beliau, inilah makna sebenarnya atau hakikat ruqyah syariah. Kenapa Anda masih banyak yang tidak pernah terjadi ruqyah di rumahnya? Kenapa Anda masih ragu pada saat Anda sakit? Yang pertama adalah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mulai dengan puji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, lalu, Ya Allah sembuhkanlah hambamu. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan ayat-ayat ruqyah, tiup telapak tangan, usap tempat yang sakit. Dengan penuh keyakinan. Sambil Anda ikhtiar medis, iya. Tapi ini tips nomor 2. Tips kami yang kelima nanti baru medis. Nah, saya ada 2 tips lagi di sini harus kita baca. Nanti baru masuk tips yang kelima. Tips yang kedua sekarang ini dulu. Ruqyah syariah. Kemudian ada setelahnya beliau mengatakan di bab keempatnya. Mengapa harus ruqyah syariah? Jawabannya ditinjau dari 8 hal beliau mengatakan. Saya ringkaskan dengan cukup panjang. Yaitu yang pertama, ruqyah syariah bagian daripada sunnah. Bagian daripada perintah Nabi SAW. Kalau Anda seorang muslim, Anda yakin kiai dan guru kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada beliau. Yang kedua, minimnya zikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucap wirid. Mayoritas muslim masa kini, kecuali yang dirahmati Allah, lalai berzikir kepadanya. Dan lupa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa. Baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait dengan kondisi atau suatu momen tertentu, zikir setelah sholat 5 waktu, maupun membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Jadi ini yang kedua, kelalaian ini mengharuskan orang ruqyah syariah juga. Yang ketiga, tersebarnya hasad, iri dengkinya orang. Maka ini bisa diobatin dengan ruqyah syariah. Kalau Anda yang belum tahu penyakit ain ini bahaya sekali. Kata Nabi SAW, ain benar terjadi. Ya. Dan mayoritas umatku meninggal karena ain. Maksudnya orang karena biasa hatinya iri, sakit hati, bisa membuat matanya panas. Dan dia bisa menyakiti orang yang di hadapannya. Ini berbahaya sekali. Ya. Yang keempat, ruqyah berguna sebagai penyembuh sejumlah penyakit yang menimpa kita. Terkadang suatu penyakit baik rohani maupun jasmani. Yang fenomena dan ciri-ciri kami terangkan nanti, kata beliau. Ada dalam buku ini dijelaskan. Ya. Ada dijelaskan di sini. Jadi banyak sekali fenomenanya kalau pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyinggung di sini yang kelima adalah alasan berikutnya disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Ya. Sebab-sebab yang misal contoh jin menguasai anak Adam, yang banyak orang tidak tahu syaitan bagaimana menguasai mereka, adalah ketakutan yang sangat. Terlalu takut, corona, akhirnya membuat jiwanya jadi lemah, imun tubuhnya jadi lemah. Ingat tadi tips yang pertama, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nanti ada tips yang 5, jangan juga meninggalkan prokes. Itu salah satu ikhtiar kita. Ya, kita harus ikutin protokol-protokol kesehatan. Jalankan. Jangan bilang, oh nggak apa-apa, ada Allah jaga saya. Enggak, ada bentuk ikhtiar. Kalau begitu Anda kalau lapar juga nggak usah makan. Ada Allah. Enggak, Anda punya ikhtiar makan kan. Anda punya ikhtiar minum. Anda punya ikhtiar istirahat. Ya. Seperti itu. Jangan juga terlalu lalai. Dan kata Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh menyusahkan atau tidak boleh mengganggu, tidak boleh juga disusahkan atau terganggu dengan orang lain. Menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya, ini penting. Tapi kata beliau di sini banyak orang muslim yang belum menyadari masalah ini. Jadi syaitan itu juga menguasai manusia dan dia masuk di pintu ketakutan yang sangat, atau takut yang tiba-tiba. Orang mukmin kalau sudah paham tadi tauhid, teman-teman, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tidak ada sama sekali rasa takutnya, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kemarahan yang memuncak, ya, dalam segala kondisi. Ya, juga kita sudah tahu dalam ilmu medis bisa menyebabkan, ya, darah tinggi dan segala macam. Ini juga dalam ilmu agama penyebab syaitan kuasai dia. Kesedihan atau kegembiraan yang melampaui batas. Ini juga termasuk, ya, yang bisa membuat syaitan menguasai manusia. Yang keenam, ruqyah syariah dan banyak amal soleh yang lainnya adalah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan jiwa dan ketentraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lainnya. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah. Setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah.
Ini tips dari beliau. Yang ketujuh, kenapa harus ruqyah syariah? Ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah yang membantu seseorang untuk beramal soleh dan konsekuen atau istiqamah dalam iman. Betapa banyak orang yang merasa berat untuk berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi, dan bersikap berlebihan dalam maksiat maupun dosa. Maka dengan ruqyah syariah, ya, kata beliau, seandainya mereka dan orang yang semisalnya mengikuti resep Nabi SAW berupa ruqyah atau memperoleh petunjuk dalam hal ini, maka tentu mereka insya Allah mendapatkan pertolongan dalam menghadapi perkara-perkara yang menghadang jalan hidup mereka. Baik itu berupa problematika ataupun kesukaran. Di samping mereka juga ditolong untuk berbuat ketaatan, menjauhi diri dari perkara yang haram, serta supaya istiqamah dalam agama. Jadi orang tidak akan ketemu ruqyah dengan berbuat dosa gitu kan. Yang kedelapan, hasil dari ruqyah syariah adalah aman, dan ini terbaik dari 8 tips ini, ya. Yang pertama sama yang ke-8 ini luar biasa. Selain sunnah ini juga adalah aman. Kebanyakan kita tidak percaya terhadap metode pengobatan Islami ini. Ini termasuk karena saya bahas ini karena banyak orang seperti ini yang betul keadaannya. Yakni ruqyah syariah mengalami banyak kerugian materi dan non materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakit, tanda kutip, obat penyakitmu itu ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Pun jika dikatakan kepadanya, tanda kutip, harga obatmu sekian, walaupun mahal, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berupaya mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki dan mujarab, yaitu ruqyah syariah. Pada ruqyah syariah hanya butuh sedikit usaha, waktu dan kesabaran. Di samping mendapat kesembuhan apabila melakukan ruqyah syariah, seseorang juga terhitung beroleh pahala. Karena itu ibadah kan? Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Ruginya apa kalau orang ruqyah syariah? Tidak ada ruginya. Sama sekali. Di bab kelimanya beliau mengatakan disyariatkannya ruqyah. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Beliau menganjurkan, melakukan dan menyetujui penerapan ruqyah. Di antara dalilnya adalah yang pertama Aisyah radhiyallahu berkata, karena Nabi SAW idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil muawwidati wa yanfuth, fa idza ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsah anhu bi yadihi raja'a barakatiha. Jika Nabi SAW mengeluh karena sakit apapun, tentu di sini mengeluh sakit jasmani, ya medis. Beliau di sini juga sakit apapun, termasuk utamanya masalah medis di sini. Beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri, membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan beberapa ayat ruqyah. Tentu di sini tidak bisa kita rincikan semua ya, tapi di 2 buku ini sudah diteruskan susunan ayat-ayat ruqyah itu. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW mengeluh karena sakit, beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri dan meniup kedua telapak tangan yang diusapkan ke tubuh dengan tiupan yang diiringi oleh sedikit ludah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiup sedikit dengan sedikit ludah, pertama-tama lalu diusap di badan. Jika rasa sakitnya memuncak, lebih sakit lagi, aku kata Aisyah mengucapkan ruqyah untuk beliau, berarti boleh ruqyah orang lain, ya. Dan mengusap tangan kanan beliau karena berharap berkah darinya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Juga yang kedua riwayat Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan syirik. Ya. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang ketiga sabda Nabi SAW, man istata' minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang terkala yang bisa mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukan. Ini Nabi SAW ucapkan kepada seorang wanita yang pernah mau meruqyah seseorang wanita yang lain di Madinah, maka Nabi SAW mengatakan masalah itu. Hadis ini juga riwayat Muslim. Yang keempat, riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya, istarqu laha fa inna bihan nadhra. Carilah seseorang yang bisa meruqyahnya karena sungguhnya ia terkena ain. Tadi hasadnya orang. Hadis ini riwayat Bukhari. Yang kelima, Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk meminta orang lain agar meruqyahku karena penyakit ain. Hadis ini riwayat Muslim. Yang keenam, dalil selanjutnya adalah malaikat Jibril AS pernah meruqyah Rasulullah SAW, dan kami akan menukilkan keterangan selanjutnya pada bab yang lain. Ini kata beliau ya.
Jadi ini penting sekali. Kemudian yang terakhir dari bahasan poin ini adalah bab ke-6, apa ruqyah khusus untuk penyakit tertentu? Apakah ruqyah khusus untuk penyakit tertentu saja? Misalnya kena sihir aja, kan biasanya orang pahamnya ruqyah itu, oh kalau kena sihir, kalau kena ain, ya cukup itu kesurupan, ya. Enggak, teman-teman, perhatikan. Kata beliau, mungkin terlintas dalam benak kita, terutama orang awam, bahwasanya ruqyah dikhususkan untuk pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sihir, atau kerasukan jin, serta tidak mempunyai efek pada penyembuhan penyakit jasmani, rohani, ataupun hati. Pandangan semacam ini tidak benar. Jelas-jelas keliru menurut tinjauan syariat. Ia merupakan kesalahan persepsi tentang ruqyah yang harus diluruskan agar kita dapat mengambil manfaat darinya dalam mengobati semua penyakit yang menimpa umat manusia, baik penyakit yang sifatnya secara maknawi atau penyakit yang tertangkap panca indera. Ada banyak dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan keumuman manfaat ruqyah untuk segala penyakit, atau tidak dikhususkan ruqyah hanya untuk penyakit tertentu. Misal poin A-nya beliau mengatakan dari Al-Quran. Misalnya yang pertama surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 44. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran Anda. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 44. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, cukup banyak dalilnya. Dari sunnah Nabi SAW disebutkan, yang pertama adalah ruqyah Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Pada saat beliau Jibril didatangi oleh Nabi, atau Jibril mendatangi Nabi SAW, maka Jibril berkata, Ya Muhammad, ishtakaita? Faqala na'am, qala bismillah arkika min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allah yashfik, bismillah arkik. Wahai Muhammad, apakah ada keluhanmu? Ada yang kau rasa sakit? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril berucap dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan tiap jiwa ataupun ain atau penyakit mata yang dengki. Allah akan memberimu kesembuhan dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu juga dengan banyak sekali, ya, saya tidak bisa bacakan semua. Melihat waktu sudah pukul 14.00, ya. Kita masih punya 3 tips lagi. Tapi Anda bisa kembali ke ceramah-ceramah kami di Ruqyah Syariah. Cukup banyak di YouTube, insya Allah di playlist YouTube kami bisa Anda dapatkan. Tapi ada contoh misalnya, alangkah baiknya ini setiap dokter pada saat mereka mengobati pasien kan biasa mereka memeriksa fisik. Tidak ada salahnya Anda bacakan doa ini. Ya, Anda ajarkan juga, kalau perlu setiap dokter Anda kan dibayar kan oleh pasien, Anda siapkan satu buku ini, 10.000 rupiah, 15.000 rupiah Anda kasih hadiah kepada dia sebagai unsur timbal balik, terus mendakwahi dia. Coba baca ini di rumah, ya, sambil Anda minum resep obat dari kami ini. Begitu, ya, berdakwah. Ini doa luar biasa nih. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan sakit di tubuhnya yang ia rasakan sejak masuk Islam. Kepada Rasulullah SAW dia mengeluh. Oleh sebab itu beliau mengatakan kepada sahabat ini, Utsman bin Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, sejak masuk Islam selalu sakit badannya. Maka Nabi SAW mengatakan, Da' yadaka 'ala alladhi ta'allamta min jasadik. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasa sakit. Wa qul, lalu ucapkan Bismillah thalathan. Bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Wa qul 7 marrat. Lalu ucapkan 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajru wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung, ya, dengan kemahamuliaan Allah dan kemahamampuannya dari semua keburukan yang aku rasakan dan aku berhati-hati darinya. Dibaca 7 kali sambil pegang tempat sakit. Ini Nabi SAW ajarkan. Ya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa ruqyah ini. Kemudian ada contoh konkret, kita tutup dengan ini di poin yang kedua, tips yang kedua, ya.
Kata beliau di halaman 52-nya, salah satu contoh konkret dari manfaat ruqyah adalah kisah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, saya pernah sakit sewaktu berada di Mekah tanpa mendapati obat ataupun dokter. Lalu saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Saya melihat efek yang menakjubkan. Saya ambil seciduk air zam-zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, lantas saya minum airnya, tidak lama kemudian saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran, ini kata penulisnya. Saat menghadapi banyak penyakit dan saya memperoleh faedah sepenuhnya. Peristiwa ini saya ceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakitnya. Dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Dan beliau mengatakan di akhir buku ini akan kami sebutkan sejumlah kisah nyata. Memang di akhir buku ini ada banyak kisah-kisah nyata orang yang sembuh dari penyakit. Nah, ini tips yang kedua.